Ternyata satuan elit pasukan Katak TNI AL. Fakta baru penembakan bos rental mobil di Tol Merak. 3 personel TNI Angkatan Laut, AL, terlibat dalam penembakan bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 48, di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang, Kamis, 2 Januari 2024, lalu. Jajaran TNI Angkatan Laut melakukan konferensi pers terkait penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang. Seperti diketahui dalam penembakan itu, 3 anggota TNI AL terlibat, 1 diantaranya melakukan penembakan. Panglima Komando Armada TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Deni Hendrata mengatakan, ada 1 anggota Kowarmada TNI AL menembak bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang. Menurut dia, insiden itu berpangkal dari persoalan pembelian mobil. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut, diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan, kata dia. Penembakan itu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Awalnya dia mendapatkan laporan bahwa ada 3 anggota Kowarmada TNI AL yang dikeroyok orang tak dikenal. 3 anggota tersebut berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang, kata Deni. Deni menyebutkan, ketiga anggota Kowarmada TNI AL itu sudah diproses hukum oleh Pusat Polisi Militer TNI AL. Kami ingin menegaskan sikap Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami jika terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI, kata dia. Deni Hendrata menegaskan 2 dari anggota TNI AL itu berasal dari Satuan Elit Kopaska Armada 1 TNI AL. Kopaska atau Komando Pasukan Katak adalah pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang bertugas di perairan. Pasukan ini difokuskan dalam peperangan laut khusus. Sementara 1 anggota TNI AL lainnya berasal dari Satuan KRI Bontang. Mengenai senjata api yang dipakai oleh pelaku, Laksamana Muda TNI Samista mengatakan senjata itu bukan rakitan. Kata dia, itu adalah senjata inventaris yang melekat dari jabatan. Diketahui pelaku AA adalah seorang ajudan, ADEC, sehingga sesuai prosedural senjata melekat pada dirinya. Jadi ketika dapat tugas sesuai SOP senjata itu melekat, ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan soal penggunaan senjata akan dievaluasi termasuk siapa yang bertanggung jawab di tingkatan atasnya. Dan Puspoma Laksamana Muda TNI Samista menegaskan 3 anggota TNI AL itu sudah ditahan. Dia mengatakan 3 anggota TNI AL itu merupakan rekan sesama anggota. Sehingga tidak ada peran eksekutor. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok adalah saudara. Pelaku penembakan adalah pamannya AA yang keluar dari toilet lalu dihadang, ujarnya. Oleh karena itu, dia mengatakan belum menemukan ada dugaan 3 anggota TNI AL itu backing dari kejahatan penggelapan mobil rental. Dari hasil lidik untuk sementara belum ditemukan. Kalau nanti ada hasil pemeriksaannya akan kami sampaikan, ujarnya. Aga Muhammad, 26, anak korban Ilyas, mengungkapkan ayahnya 2 kali ditembak oleh oknum TNI AL saat berusaha merebut mobilnya yang dicuri penyewa bernama Ajat Supriyatna. Yang tertembak, bagian dada pas di tengah, tembus ke belakang. Tangan juga kena, luka tembak, 2 kali kena tembakan, kata Agam. Terkait luka tembak di dada korban tersebut, tim Asosiasi Rental Mobil Indonesia, ARMI, yang menyaksikan langsung penembakan itu, mengurai cerita. Tim ARMI yang mendampingi korban dan anak-anaknya di malam kejadian sempat terkejut saat sopir yang membawa mobil curian tersebut melepaskan tembakan ke arahnya. Yang saya tahu ya, kalau yang tembakan, pertama itu peringatan karena nggak kena ke orang. Nah yang tembakan, kedua dia, oknum TNI, turun dari mobil. Nah, waktu tembakan pertama,
Yang lain pada pergi untuk mengamankan diri, kata tim ARMY. Saat melepaskan tembakan kedua, oknum TNI AL itu pun langsung keluar dari mobil. Di momen itulah bos rental dan rekannya bernama Ramli mendekat ke arah oknum TNI bersenjata tersebut. Sementara anggota komunitas ARMY lainnya, termasuk anak korban, langsung kabur saat tembakan pertama dan kedua dilepaskan. Almarhum sama yang satu lagi korban masih menempel si tersangka. Saya pun masuk ke dalam posisi mobil. Nah itu di depan mata saya, melihat momen penembakan, kata tim ARMY. Selain menyaksikan lewat dalam mobil, tim ARMY sempat mendengar ucapan pelaku penembakan. Ternyata alasannya menembak karena ingin rekannya yang dipegangi oleh tim rental agar dilepaskan. Dia, oknum TNI, keluar mobil, lalu mendekat, sambil bilang ke bos rental, "Lepasin teman saya." Intinya tujuan dia, oknum TNI, itu minta temannya dilepasin, imbuh tim ARMY. Setelah tim rental berlarian, oknum TNI itu kembali melepaskan tembakan namun kali ini ke arah Ilyas dan Ramli. Disaksikan sendiri oleh tim ARMY, oknum TNI tersebut menembakkan ke arah korban dari jarak sangat dekat. Dia, oknum TNI, nyamperin bos rental. Karena yang dua korban ini masih menempel, ditembaklah. Saya lihat itu ditembaknya dekat banget Dor. Di sini tembus, akui tim ARMY. Dari jarak sekitar 1,5 meter, dari segini langsung Dor, dari luar dia, oknum TNI, udah jalan sampai sini, depan Indomaret. Saya ngintip dari kaca dalam mobil, ujar tim ARMY. Setelahnya, suasana semakin kacau lantaran oknum TNI tersebut kembali melepaskan tembakan terakhirnya. Tembakan tersebut mengenai dada bos rental, Ilyas. Terus yang saya tahu dari almarhum, saya sekilas melihat ada, mungkin udah, kena, tembak satu, karena beliau, bos rental, merasa kesakitan atau apa, dia, bos rental, sempat, berusaha, disingkirin, menepis pistol di tangan oknum TNI. Tapi mungkin di situ ketembak lagi kedua. Dia berusaha menyelamatkan diri lari ke Indomaret. Dia terkapar, ucap tim ARMY.